Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam sehingga ada ketaatan untuk menjalankan perintah Allah, terkhusus sholat fardu. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, besok libur lagi dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ceritanya panjang, nanti tidak jadi kultum, maka saya hanya menyinggung soal pentingnya sholat sebagai oleh-oleh Nabi menjalankan Isra Mi'raj itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang dikutip oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah menyimak Rasulullah bersabda, begitu kata Abu Hurairah, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sungguh pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari semua amalnya itu sholatnya dahulu. Fa in soluhat faqad aflaha wa anja. Jika sholat yang dinilai atau dihisab dulu ini baik, maka dia sukses dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Tapi kalau rusak sholatnya, maka rugi dan sia-sialah. Maka kalau direnung-renung, kita ini mungkin bisa evaluasi, jangan-jangan sholat kita ini sebenarnya juga belum sempurna. Tetapi Abu Hurairah melanjutkan, fa in intaqasa min faridati syai'. Jika, maaf, Rasulullah yang menyampaikan, jika ada yang kurang sempurna dari sholat fardunya, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, unzuru hal li abdi min tatawu. Coba perhatikan di hamba Allah ini ada sunnah yang dilakukan enggak? Fayukammilu biha man taqasa minal faridah. Maka gunakanlah sunnah-sunnah itu sebagai penyempurna dari wajib yang dia lakukan. Ini betapa sayangnya Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad ini. Peluang ujiannya mudah, screening awal sholatnya bagus, terutama yang fardu ini udah lewat gitu. Tapi namanya sempurna betul kayaknya kok enggak, ya sudah cari-carikan penyempurnanya dari sholat-sholat sunnahnya. Barulah summa yakunu sairu amalihi andalik. Barulah kemudian kamu nilai amal lainnya. Jadi seolah-olah ini menjadi gerbang sholat fardu kita ini untuk mengukur sholat kita ini baik atau tidak. Kalau baik, insya Allah amalan yang lainnya katut baik. Tapi kalau buruk, ya ikut buruk. Persoalannya adalah apa ukuran baik itu. Nah, saya menangkap beberapa ayat Al-Quran
Setidak-tidaknya ada 3 poin. Sholat kita dianggap baik. Yang pertama, dalam surah Toha ayat 14, nanti bisa dicek. Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah berfirman, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Maka ciri sholat yang baik itu saat sholat kita mengingat Allah. Tapi kalau didirikan sholat tapi enggak eling Gusti Allah, jangan-jangan itu yang menjadikan sholat kita belum bagus. Karena godaane wong sholat yang begitu tenang itu, banyak hal di luar sholat bisa saja masuk dalam sholat kita. Mbok pekerjaan, mbok barang sing ilang, pemecahan masalah yang rumit muncul dalam sholat, karena saat kita melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan tenang, inspirasinya lancar. Tapi ingat bahwa sholat itu untuk mengingat Allah, bukan mengingat pekerjaan, bukan mengingat hal-hal yang hilang tadi. Nah, oleh karena itu penting memperbaiki sholat kita, bagaimana sholat kita mengingat Allah. Tapi bisa mengingat 100% dari takbiratul ihram sampai salam tuh kayaknya juga agak susah gitu. Pasti ada saja. Entah coro yang lewat, entah cicak di atas, entah ada ketokan pintu, ada yang melupakan kita. Nah, maka ayat yang lainnya memberikan penjelasan dalam surah An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu sering mempermainkan Allah, sesungguhnya Allah lah yang sedang mempermainkan dia. Mereka ini kalau melakukan sholat, ya rodo aras-arasen, bahasa lainnya kusala. Semata-mata ya yura'unan nasa, biar kelihatan orang bahwa dirinya sholat. Wala yadhkurunallaha, dan dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit sekali. Itu artinya ada ruang di sana bagaimana kita bisa mengingat Allah lebih banyak. Jangan sampai lebih sedikit dari waktu sholat kita itu. Karena kalau sedikit, jangan-jangan kita jatuh kepada kemunafikan tadi. Maka lebih banyak. Maka saya menyebut ciri sholat yang baik itu dominan mengingat Allah. Jadi gangguan-gangguan tadi adalah. Jangankan kita, Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga beberapa kali sholat mendengar salam orang, kan gitu. Bahkan menghitung, karena ada orang yang salam sekali tidak dijawab, salam lagi karena beliau sedang sholat. Sampai 3 kali, dan setelah selesai sholat, Nabi menjawab salamnya 3 kali. Setelah ditanya alasannya, kenapa Rasul baru menjawab, dan 3 kali lagi. Tadi aku sedang sholat, sibuk dengan Allah. Tapi aku tahu kamu salam sampai 3 kali. Itu namanya kesadaran dengan luar juga ada. Tapi tidak lebih dominan. Oleh karena itu, ukuran sholat yang baik, yang nanti akan memperlancar hisab kita itu, kalau dominan mengingat Allah. Yang kedua, sholat yang baik itu adalah sebagaimana tertuang dalam surah Al-Ankabut 45, utlu ma uhiya ilayya utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ceritakanlah apa yang sudah aku wahyukan kepadamu
dan hendaknya mereka melakukan sholat, mendirikan sholat. Karena sholat itu mampu menahan kamu dari berbuat keji dan mungkar. Maka sholat yang baik itu kalau sholatnya berdampak pada diri kita. Kalau sholat tidak dampak apa-apa, ya mungkin belum baik sholatnya. Harusnya sholat itu berdampak pada diri kita, mampu mencegah diri kita dari berbuat keji maupun mungkar. Berbuat yang tidak baik menurut banyak orang pun tidak dilakukan, itu namanya kemungkaran. Apalagi kekejian melampaui batas. Maka kalau ada orang yang sholatnya rajin tetapi lisannya juga rajin menyakiti hati orang, nah itu ya sama saja. Sholatnya tidak berdampak pada dirinya sama sekali. Jangan-jangan itu juga sholat yang kurang bagus. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita sebagai wujud dari sholat yang baik. Ya sekalipun mungkin kadang-kadang belum terintegrasi lah. Ya, artinya ya sholatnya sendiri, berbuat baiknya ya sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan dia melakukan kebaikan, dia enggan ngomongin kaibnya orang, dia enggan menyakiti orang, karena dia sadar saya ini ahli sholat. Nah itu namanya terintegrasi. Tapi kalau ya dia tidak pernah menyakiti orang, tapi juga tidak pernah sholat, kan nggak terintegrasi. Ada orang yang sholat, tapi yang ngomongnya ya masih menyakiti hati orang. Itu namanya juga tidak terintegrasi. Nah yang terakhir, indikator sholat yang bagus dalam surah Al-Ma'un yang cukup lengkap. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Jadi teguran keras. Siapa mereka ini? Di awal ayat ini, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu tidak siapa yang mendustakan agama? Kenapa disebut mendustakan agama? Karena secara formal menjalankan agama, tetapi tidak memiliki dampak sosial apapun. Padahal agama itu dalam rangka menciptakan kebaikan di masyarakat, yaitu mereka yang masih menghardik anak yatim, tidak peduli pada orang miskin, tidak memberi makan mereka, kan gitu, yang membutuhkan. Maka fawailul lil musallin, ditegur keras, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, mereka lupa dengan sholatnya itu. Artinya nilai-nilai sholat nggak ada pada dirinya, diabaikan saja. Sholat ya sholat, urusan masyarakat ya urusan masyarakat. Nah, itu tidak tepat. Gusti Allah saja, kalau dalam hadis qudsi itu Allah akan bantu seorang hamba sepanjang hamba itu mau membantu sesama. Itu artinya Gusti Allah ya tidak mau membantu orang, kok orang itu tidak pernah mau bantu orang lain, itu maknanya begitu. Nah orang ini dikuati di belakang itu alladzina hum yuraun, biasanya mereka ini sholatnya ya hanya untuk pamer saja. Pamer itu maksudnya, ila aku ya muslim, ya sembayang, ya melu urunan masjid, ya melu teko masjid, hanya itu, berhenti di situ toh. Nah, itu eman-eman. Sehingga kelak di yaumil kiamah tidak mengurangi apapun, apalagi memudahkan diri kita saat hisab. Nah mudah-mudahan 3 ciri yang sudah dituangkan dalam Al-Quran ini menjadikan dasar kita untuk memperbaiki diri. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.